Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang kerasa, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Sebelum kita mulai, kita awali dulu berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, kita akan belajar mata kuliah apa nih hari ini? KMB 2 ya. Bicara KMB 2, saya akan menjelaskan dulu RPS-nya ya. RPS semua pada bawa kan? Saya sudah bagikan seminggu sebelumnya. Ya, ini akan saya sampaikan mengenai RPS dari mata kuliah KMB 2 ya. KMB 2 itu keperawatan medikal bedah 2 ya. Artinya ini adalah lanjutan dari KMB 1 yang kalian sudah dapatkan waktu lalu ya. Semester berapa? Semester 2 untuk KMB 2-nya ya. Sekarang kalian semester berapa? 4 ya. Semester 4 KMB 2 akan ditempatkan di semester 4 dengan bobot 3 SKS ya, 2 teori 1 praktikum. Artinya apa? 2 teori itu berarti 14 kali pertemuan untuk kita teori, 1 praktikum itu artinya 14 kali pertemuan untuk prakteknya ya. Kemudian dosennya nanti saya dengan Ibu Yohana ya, saya dengan Ibu Yohana timnya. Kemudian prasyaratnya semua udah pada lulus ya. KMB 1 udah lulus, Anfis sudah lulus, Patofisiologi sudah lulus. Alhamdulillah, kalian beranjak ke KMB 2 ya. Deskripsinya ya beda dengan KMB 1, tingkat sistemnya lanjutan. Ya, KMB 1 ini sudah belajar sistem yang lalu, kita akan masuk ke sistem yang berikutnya apa aja? Ada bicara tentang ya masalah ya istirahat tidur, kebutuhan aktivitas ya, keseimbangan suhu tubuh, kebutuhan rasa aman nyaman, dan juga konsep perioperatif dan juga konsep hemodialisa. Ya, kita akan kupas tuntas terkait dengan tahapan di KMB 2 berbeda dengan KMB 1. Ya, teman-teman, ini sedikit informasi saja terkait dengan RPS-nya. Ya, daftar pustaka dan lain sebagainya teman-teman bisa lihat, dan ini adalah metode penilaiannya ya, teman-teman ya. Teori itu berarti akan diujikan UTS dan UAS serta ada kuis. Ya, dan juga penugasan. Sedangkan praktikum nantinya ada apa? Ada ujian praktiknya. Ya, ada ujian praktiknya. Ya, kemudian ada instrumen-instrumen penilaian serta peraturan tata tertib yang harus kalian jalani selama 1 semester ke depan. Ya, teman-teman bisa baca di situ ya. Kemudian untuk topik-topiknya di sini sudah tampil semua di dalam RPS. Silakan teman-teman lihat apa saja topik-topik yang ada di KMB 2, siapa dosennya. Nanti untuk dosen yang mengajarkan teori semua dengan saya, untuk yang mengajarkan praktik semua dengan Ibu Yohana. Ya, dengan metode yang ada. Ingat saya tekankan terkait dengan penugasan. Penugasan itu ada yang tugas terstrukturnya itu berupa ya tugas individu dan juga tugas kelompok. Semua sudah saya cantumkan di dalam rancangan tugas mahasiswa. Kalau teman-teman lihat di bawah, lembaran paling bawah ya setelah RPS ya, ini teman-teman bisa lihat nih. Ada rancangan tugas mahasiswa atau rencana tugas mahasiswa apa saja? Teruraikan semua, baik dari individu maupun kelompok. Paham ya teman-teman ya? Untuk tugas kelompok, metode yang digunakan adalah small group discussion. Small group discussion. Jadi kalau metode yang digunakan adalah SGD, itu artinya kalian yang presentasi, siapkan makalah dan juga apa? PPT-nya untuk dipresentasikan di depan teman-teman. Clear sampai sini? Semua penugasan dikumpulkan di dalam Google Drive. Kita akan pakai Google Drive yang udah saya buat ke Sipen. Sipen nanti akan mengirimkan ke teman-teman. Ya, jadi mohon saya pesankan karena semua bisa mengakses Google Drive. Artinya tolong jangan ada yang menghilangkan dokumen Google Drive. Hati-hati, karena kalau salah pencet
main delete, hilang semua dokumen temennya. Ya, karena semua terbuka aksesnya. Kenapa dibuka? Karena supaya semua bisa upload ya penugasan-penugasan yang ada. Clear sampai sini teman-teman? Mohon kerjasamanya bisa ya selama 1 semester ke depan. Oke. Kita akan mulai nih, sekarang saya akan masuk mengenai topik kita, bicara tentang asuhan keperawatan dengan gangguan persepsi sensori, teman-teman. Nah, sudah terlihat ya slide-nya ya. Nah, ini kalau dilihat gambar apa nih? Gambar lansia, berarti kan orang lanjut usia ya. Usia berapa sih dikatakan usia lanjut, Jamila? 60 tahun, Kak. Di atas 60 tahun ya, bisa dikategorikan ada pralansia sampai dengan lansia gitu ya, di atas 55 tahun ya kita kategorikan sudah masuk kategori yang lansia, teman-teman. Nah, siapa di sini orang tuanya yang umurnya di atas 55 ada? Ada ya. Ada nggak keluhan terkait dengan persepsi sensori? Apa sih persepsi sensori itu, teman-teman? Kalau bicara di anatomi fisiologi, bicara tentang panca indera. Sebutkan panca indera. 1, indera penglihatan. 2, pendengaran. 3, penciuman. 4, rasa di lidah kita. 5, perabaan itu berarti integumen ya, kita bicara tentang integumen ya. Teman-teman pintar semua nih ya. Lulus langsung apa? Mau lulus langsung? Mau Bu, gitu dong, amin gitu ya, supaya prosesnya langsung bisa lulus Bu, makanya belajar ya. Nah, ini balik lagi teman-teman, kembali ke laptop ya. Kita bicara sensori, apa sih sensori itu kan gitu ya. Sensori itu adalah suatu stimulus atau rangsangan yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Stimulus tersebut ditangkap oleh organ sensori kita. Kan gitu ya, akan ditangkap oleh organ sensori kita. Apa yang dilihat, objek yang kita lihat. Apa yang didengar, ada objek yang bersuara. Kan gitu ya, artinya ada objek yang ditangkap oleh sensori kita. Paham sampai sini? Terkait dengan persepsi, berarti daya mengenal barang, kualitas, atau hubungan serta perbedaan antar hal yang terjadi melalui proses mengamati, mengetahui, mengartikan setelah mendapat rangsang melalui indera. Misal, persepsi. Oh, ini saya makan garam. Ya, rasanya asin. Itu sudah persepsi yang muncul. Ya, tanpa kita rasain aja nih ngelihat garam, sudah mengasumsikan apa? Pasti asin. Lihat gula, pasti manis. Kan gitu ya. Lihat brotowali, tahu nggak brotowali? Biasanya nggak tahu lagi ya. Brotowali itu sejenis apa tumbuh-tumbuhan ya? Ya, dia modelnya kayak apa sih? Kayu-kayu rumput gitu ya. Nah, itu rasanya apa? Pahit. Ya, itu adalah persepsi yang kita persepsikan. Paham sampai sini teman-teman? Bedanya sensori dengan persepsi. Ya, lanjut. Nah, melalui panca indera, manusia memperoleh informasi tentang kondisi fisik dan lingkungan yang berada di sekitarnya, ya, melalui organ-organ yang ada di tampilan slide ini. Nah, 4 komponen penting dalam sensori itu ada apa aja? Ada stimulus, reseptor, konduksi, dan persepsi. Di mana semuanya ini akan diolah oleh otak kita, yaitu medula spinalis, ya, kemudian akan dipersepsikan dan kemudian direaksikan. Ya, apakah tadi rasanya manis, dia akan ngomong manis, rasanya asin akan ngomong asin gitu ya. Kemudian apa yang ditangkap? Oh, Samila cantik banget hari ini. Artinya kan saya mempersepsikan diolah oleh otak saya, kemudian saya bicara. Ya, itu artinya asumsi semua dari ini ya, komponen-komponen ini. Nah, ini adalah perubahan morfologis dan perubahan fisiologis yang ada. Ya, mulai dari penglihatan, ya teman-teman bisa lihat ada perubahan morfologisnya, perubahan fisiologisnya yang terjadi. Nah, ini biasanya terjadi pada apa? Usia lanjut
Ya, pada usia lanjut ya, pada orang tua kita, nenek kita yang sudah mengalami ya penurunan fungsi akibat dari usia, ya bisa terjadi hal yang seperti ini teman-teman. Dari morfologinya itu berarti dari strukturnya itu sendiri. Ya, kalau fisiologisnya itu berarti apa? Dari gambaran fungsinya. Ya, sudah mulai mengalami perubahan. Ya, teman-teman bisa lihat ya poin-poinnya. Ada penurunan jaringan lemak di area sekitar mata, penurunan elastisitas dan tonus jaringan, penurunan kekuatan otot mata, ketajaman kornea, degenerasi sklera pupil dan iris, dan lain sebagainya. Termasuk ini nomor 7 nih. Baca apa nomor 7? Lensa. Nah, ini biasanya terjadi pada masalah apa? Penglihatan. Penyakitnya namanya? Pada lensa mata, penyakit apa yang terjadi pada lansia? Katarak, yang akan dibahas oleh kelompok nantinya untuk presentasi. Udah siap ya kelompok ya? Kayaknya sih udah siap nih ya. Nah lanjut nih, ya perlambatan proses informasi dari sistem syaraf pusat. Nah ini juga terkait dengan lansia nih. Ya terkait dengan lansia, ya sudah mulai memorinya sudah mulai mengalami penurunan ya. Untuk mengingat ya apa yang dipersepsikan itu sudah mulai menurun. Ya, rasa juga sudah mulai menurun. Karena apa? Taktil yang ada di lidah itu juga sudah mulai menurun secara morfologisnya. Kira-kira begitu teman-teman ya. Nah, ini juga sama ya, penurunan penglihatan akibat dari apa? Dari morfologi yang sudah mengalami perubahan. Ya, clear ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Untuk pendengaran juga demikian, ya terjadi perubahan pada morfologi dan fisiologis yang ada, ya. Ini bisa teman-teman baca, ya, kemudian teman-teman lihat, ya, di mana biasanya pada lansia itu sudah mengalami degenerasi pusat pendengarannya, ya, sehingga kalau kita ngomong kok nggak kedengeran ya sama nenek kita atau kakek kita, oh ternyata memang secara morfologinya, ya, itu sudah mengalami penurunan bentuknya ya, kemudian juga fungsinya juga jadi berubah ya. Kita ngomong misalkan tongkat gitu ya, dia dengar apa misalnya, apa sih yang sehubungan ya denger lah gitu, tapi beda gitu ya diartiin sama si lansianya. Nah itu merupakan gangguan dari sistem pendengaran ini, kira-kira begitu. Nah, berikutnya lagi pengecap, penciuman, dan juga perabaan. Nah, ini ada hubungan juga dengan permasalahan hantaran syaraf ya pada orang lansia. Ya, kenapa sih sensasinya dia ini sudah mulai menurun? Ditambah lagi dia punya komplikasi penyakit. Contoh apa? Diabetes mellitus. Yang mana kita tahu ya gangguan persyarafan pada pada diabetes mellitus itu terjadi yang namanya neuropati. Ya, sensasinya dia itu sudah mulai menurun. Nah, ditambah lagi penyakit itu, ditambah lagi lansia, ya, semakin lengkap lah ceritanya nih ya, masalah si pasiennya. Nah, ini kira-kira masalah yang bisa terjadi teman-teman mulai dari penglihatan mata, ya, penyakit-penyakit yang bisa terjadi dan akan dibahas oleh kelompok. Salah satunya adalah ini, penyakit glaukoma dan juga penyakit katarak. Ya, poinnya apa sih teman-teman bedanya? Glaukoma ini merupakan komplikasi dari katarak, ya, akibat dari permasalahan lensa mata, ya, lensa mata mengalami penurunan fungsi di mana terjadi kekeruhan akibat densitas protein yang ada di lensa mata yang mengakibatkan tekanan intraokuler mata itu menjadi meningkat, sehingga terjadilah yang namanya glaukoma. Ya, sedangkan untuk ARMD ini jarang ya, entropi-otropi ini juga jarang, tapi yang paling sering adalah dua ini. Penurunan kemampuan penglihatan otomatis dari semua penyakit ini pasti mengakibatkan si lansia itu tidak dapat atau kurang penglihatannya. Kira-kira begitu. Sampai sini jelas teman-teman?
Oke, kita lanjut. Telinga ya, pendengaran. Ya, pendengaran juga demikian. Ya, seolah-olah kok seperti tuli ya, gitu ya. Jadi nggak bisa dengar. Apa yang kita omong dipersepsikannya berbeda. Nah, ini juga karena ada penurunan fungsi ya dari lansia tersebut yang mengalami gangguan pendengaran. Ya, nah tinnitus itu tahu nggak apa? Tinnitus itu telinga berdengung. Siapa di sini yang pernah telinganya berdengung? Ngunging gitu tiba-tiba. Itu akibat tekanan di dalam ya telinga tengah ya yang menyebabkan bunyi itu terjadi. Ya, apa sih penyebabnya biasanya kalian berdengung telinganya? Diomongin orang, Bu? Oh enggak ya. Apa kira-kira gara-garanya? Hah? Air, kemasukan air, ketinggian. Biasanya kalau kita berada di dataran tinggi, ya kan bunyi tuh, ya kan, sehingga kita ngapain? Nelen ludah, hilang kan tekanannya. Itu untuk mengurangi tekanan atau ngunyah ya sambil ngemil, ya nanti akan hilang misalnya ya. Nah itu adalah cara-cara teknik untuk meredam atau mengurangi tekanan di telinga tengah ya kalau seandainya bunyi itu terjadi ya. Kira-kira seperti itu. Kita next. Hidung di penciuman itu juga sama ya, ada juga impuls syaraf yang ada di hidung yang menerima sensasi bau itu kita persepsikan, oh ini adalah bau kaki, oh ini adalah bau parfum gitu ya, oh ini adalah bau wipol gitu ya. Nah itu adalah sensasi yang diterima dan dipersepsikan ya oleh syaraf kita, kira-kira begitu ya. Next, lidah juga demikian, pengecapan juga ada sensasi persyarafan yang ada sehingga kita bisa menerima sensasi itu, bisa merasakan, kita persepsikan, oh ini adalah asin, oh ini adalah manis, dan lain seterusnya. Ya, clear ya teman-teman ya? Peraba, integumen. Nah, bicara tentang integumen, ya banyak fungsinya dari integumen kita. Sehingga kalau ini integumen terjadi gangguan, maka fungsi-fungsi itu juga akan menghilang. Kenapa kita bisa merasakan sensasi panas, sensasi dingin, sakit ketika dicubit? Karena juga ada sistem syarafnya. Ya, ingat kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Apa aja? Lapisan epidermis, 2 lapisan dermis, 3 lapisan subkutan. Ya, lapisan subkutan atau endodermis ya, biasa ada yang menyebut begitu. Ya, ada 3 ya teman-teman ya, epidermis, dermis, dan subkutan. Ya, nah bicara tentang syaraf itu ada di mana? Syaraf itu ada di subkutan sampai ke area mana ini? Dermis ya, area subkutan sampai ke area dermis. Nah, area epidermis gimana Bu? Ya, di situ itu biasanya ujung-ujungnya aja. Ya, ada sih, tapi ujung-ujungnya aja superficial. Tapi akan lebih sakit itu kalau kenanya di bagian dermis. Nah, makanya akan dibahas nanti nih penyakit luka bakar oleh kelompok juga akan presentasi. Ya, luka bakar itu akan membahas derajat-derajat luka. Tergantung area lapisan mana yang terkena. Ya, apakah epidermisnya, apakah dermisnya, apa subkutannya. Kira-kira begitu. Sampai sini clear? Jelas ya? Oke. Lanjut nih. Asuhan keperawatannya apa sih? Ingat proses keperawatan dibagi menjadi 5 tahapan. Apa aja? 2. Habis pengkajian. 2. Diagnosa. 3. Rencana keperawatan. 4. Implementasi keperawatan. 5. Evaluasi keperawatan. Ingat-ingat 5 proses keperawatan yang akan kalian lakukan sebagai perawat. Perawat apa kita? Perawat hebat. Ingat-ingat ya, perawat apa kita? Perawat hebat ya. Jadi inilah pengkajian yang harus teman-teman lakukan ketika menemukan pasien ya, khususnya lansia dengan mengalami masalah gangguan persepsi sensori. Kita asesmen mulai dari identitas. Boleh nggak identitas nama lengkap kalau di form pengajianmu? Boleh nggak? Nggak boleh. Ingat-ingat ya, tidak boleh nama lengkap ketika dokumentasi di format pengkajian kita sebagai mahasiswa. Tapi ketika sudah di pasien, boleh nggak lengkap?
Boleh ya, kalau mahasiswa tidak boleh. Struktur keluarga genogram kan ya, bikin tuh kotak bulat ya kan, digaris apa diputus ya, semua dilengkapi untuk area genogram. Riwayat keluarga adakah ya riwayat yang terkait dengan masalah si pasiennya ini? Ya, misalnya ada nggak riwayat keturunan katarak sebelumnya dari orang tuanya? Siapa tahu ada hubungan genetiknya. Ya, itu boleh kita kaji ya. Kemudian riwayat kesehatan saat ini dan terdahulu dari si pasien. Ada nggak penyerta-penyerta penyakit yang menjadi penyulit? Contoh, udah ada katarak, ada diabetes. Udah ada katarak atau glaukoma, ada hipertensi. Itu kan akan semakin memperburuk kondisi dari si pasien ya. Tolong itu dikaji betul-betul. Ya, kemudian kaji semua faktor yang mempengaruhi fungsi sensori, kebiasaan dari pasien ataupun pola-pola kesehatan. Ya, pola-pola kesehatan harus kita kaji dari si pasien itu. Nah, kita rumuskan deh. Ketika sudah tahu ada data objektif, ada data subjektif gitu ya. Kita rumuskan ke analisa data, muncullah yang namanya diagnosa keperawatan. Ada masalah, ada etiologi ya. Nah, ini kira-kira masalah keperawatan yang muncul akibat dari masalah persepsi sensori apa aja? Hambatan komunikasi verbal, resiko jatuh, resiko injuri, gangguan citra tubuh ya. Ini bisa muncul ketika mengalami masalah gangguan persepsi sensori. Nah, ini saya contohkan hanya beberapa aja. Sebenarnya kalian bisa mengangkat diagnosa-diagnosa yang lain atau masalah-masalah yang lain tergantung pada apa? Masalah pasiennya. Apa sih keluhannya kita gali ya, sehingga kita rumuskan itu yang namanya diagnosa keperawatan. Ingat teman-teman, mengacunya kemana membuat diagnosa? Buku apa? Buku SDKI. Ketika kalian bikin merumuskan yang namanya luaran atau kriteria hasil, kita pakai buku SLKI. Ketika buat intervensi keperawatan, kita pakai buku SIKI. Tolong semua sudah wajib punya. Ya, karena apa? Untuk persiapan tingkat 3 KTI, semua harus pakai buku, bukan pakai Google. Jangan semua mbah Google. Ya, pakainya adalah buku, itu dibuat susah-susah untuk dipakai ya. Nah, ini adalah kira-kira teman-teman bisa dilihat ada tujuan, kriteria hasil dan intervensi dari semua diagnosa yang ada. Ya, ini saya tidak baca satu-satu, teman-teman bisa lihat ya, dan bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi si pasien. Nah, poinnya adalah teman-teman ingat ya, ketika teman-teman nanti praktek ya, praktek di lapangan, saya ingin mau menekankan bahwa apa yang ada di teori tolong dikondisikan dengan si pasien. Ya, jangan sampai nanti bunyi teori sama bunyi pasien tuh sama. Ya, karena sering banget tuh terjadi kayak gitu. Ya, contohnya nih poin kolaborasi obat. Ya, ditulis di obat di buku kolaborasi pemberian analgetik. Itu buku. Ketika sudah di pasien udah dapat belum obatnya? Udah ada belum obatnya? Udah ada dari dokter. Nama obatnya, jadwalnya, dosisnya, cara pemberiannya gitu kan ya. Nah, itu tolong diambil. Masukin ke rencana keperawatanmu. Tulisnya apa? Berikan obat. Namanya apa, jadwalnya, dosisnya, cara pemberian. Contoh nih. Contoh ya. Bunyinya adalah masalah nyeri akut. Nyeri akut. Pasien dapat obat keterolak 3 kali 30 mg melalui IV. Ya. Kamu tulisnya apa? Berarti di rencana tindakan berikan obat keterolak 3 kali 30 mg melalui IV sesuai program medis. Ingat-ingat ya, jangan bikinnya masih beri kolaborasi berikan analgetik. Enggak, itu salah. Ya, jadi ketika sudah di pasien, tolong dituliskan sesuai dengan yang seharusnya. Sampai sini jelas? Clear ya? Oke, saya mau bertanya sedikit tadi materinya. Siti Nur Hasanah, jadi tolong dijelaskan tadi panca indera kita ada berapa? Ada 5. Ada 6. Oh, 6. Panca kan 5, say.
Coba 5 aja. Apa? 1. Indra penglihatan. Ya, penglihatan, Mendengar. pendengaran, Mencium. penciuman, Merasa. perasa itu berarti lidah ya. Perasaan sama perabaan ya. Perabaan itu berarti integumen ya. Apa saja tadi masalah yang bisa muncul Zamila? Masalah persepsi sensori apa aja tadi yang bisa muncul penyakit-penyakitnya? Glaukoma, katarak, Terus penurunan pendengaran, penurunan penglihatan. tadi bisa terjadi juga. Terus apa lagi? Masalah keperawatan yang muncul tadi bisa diangkat apa aja, Liberty? Hambatan komunikasi verbal, resiko apa tadi aja? Resiko jatuh, resiko injury. Ada lagi? Satu lagi? Gangguan citra diri ya, ditambahkan. Terima kasih ya. Jadi itu kira-kira teman-teman yang bisa saya simpulkan adalah ketika kita menjadi perawat ya harus memperhatikan proses keperawatan ya, mulai dari proses pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi sesuai dengan hasil data yang kita temukan dari data objektif maupun subjektif pasiennya untuk masalah gangguan persepsi sensori. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Jelas? Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.